Silakan lihat kiri kanan, belakang dan depan. Pastikan bahwasanya yang berada dalam tulisan adalah masyarakat Bikoga Pati Senen yang menolak proyek nasional. Di Sumatera Barat, proyek strategis nasional bagaikan hantu. Ia tidak tampak, tak jelas wujudnya dan tidak diketahui bentuknya. Tapi sudah memberikan rasa cemas dan ketakutan. Karena takut warga pun menolaknya. Hanya saja, warga seperti menolak hantu pula, belum jelas betul apa yang ditakutkan. Apa yang menyebabkan warga Air Bangis harus berdemo ke kantor Gubernur Sumatera Barat? Untuk itu, mari kita telusuri lebih lanjut apa sebetulnya proyek strategis nasional tersebut. Kita cari tahu pula bagaimana wujud dari proyek yang akan ditempatkan di Air Bangis itu, sampai sejauh mana progresnya. Proyek strategis nasional atau lazim disebut PSN adalah proyek infrastruktur yang diprioritaskan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan di daerah. PSN ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017. PSN sendiri bisa dikategorikan dalam 3 jenis. Pertama, proyek infrastruktur utama, seperti jalan tol, kereta api, bandara, dan pelabuhan. Kedua, proyek industri strategis, seperti industri pesawat terbang, industri otomotif, dan industri farmasi. Serta ketiga, proyek energi baru dan terbarukan, seperti pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga angin, dan pembangkit listrik tenaga geotermal. PSN disebutkan memiliki peran penting dalam pembangunan Indonesia. PSN dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing, dan mengurangi biaya logistik. PSN juga dapat pemerataan pembangunan dengan membangun infrastruktur di daerah-daerah terpencil. Selain itu, PSN dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas hidup, dan mengurangi kemiskinan. Mengutip Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas disebutkan bahwa kriteria strategis itu tersebab memiliki peran strategis terhadap perekonomian, kesejahteraan sosial, pertahanan dan keamanan nasional. Memiliki keterkaitan antar sektor infrastruktur dan antar wilayah. Pembangunan PSN dilaksanakan oleh pemerintah dan swasta. Pemerintah menyediakan dukungan pendanaan, regulasi, dan lahan. Swasta menyediakan tenaga ahli, teknologi, dan pengalaman. Pembangunan PSN dilakukan secara terintegrasi dan terpadu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyebutkan hingga tahun 2022 telah menyelesaikan 34 infrastruktur proyek strategis nasional yang tertuang dalam Permenko Bidang Perekonomian Nomor 21 Tahun 2022 yang tersebar di seluruh Indonesia. Ditargetkan, sebanyak 24 PSN dan pengembangan kawasan industri dalam tahap konstruksi dapat selesai dalam tahun 2023 yang meliputi proyek perumahan, jalan tol, pembangunan bendungan dan irigasi, pembangunan bandara serta pengembangan kawasan industri terpadu. Kawasan industri terpadu inilah yang akan ditempatkan di Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat. KIT Air Bangis merupakan proyek yang diusulkan oleh PT Abaco Pasifik Indonesia, dan telah ditetapkan sebagai PSN oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2019.
Kit Air Bangis akan dibangun di atas lahan seluas 30.000 hektar. Kit Air Bangis akan menjadi kawasan industri yang terintegrasi, yang akan terdiri dari berbagai macam industri, seperti kilang minyak, petrokimia, baja, aluminium, dan manufaktur. Pembangunan Kit Air Bangis ditargetkan akan selesai dalam waktu 10 tahun. Proyek ini diperkirakan akan menyerap investasi sebesar 150 triliun rupiah, dan akan menciptakan lapangan kerja bagi lebih dari 100.000 orang. Proyek yang prestisius sesungguhnya. Tapi kenapa ditolak warga? Warga merasa khawatir dengan rencana pembangunan kawasan industri terpadu akan dampaknya yang dapat merugikan kehidupan dan mengganggu keseimbangan lingkungan di daerah mereka. Lahan pertanian dan tempat-tempat untuk beraktivitas lainnya akan terancam menghilang, mengancam sumber penghasilan masyarakat negeri Air Bangis yang telah menjadi andalan mereka selama bertahun-tahun. Ketua Wahana Lingkungan Hidup Padang, Wengki Purwanto, memandang sikap pemerintah sejauh ini seolah mengabaikan nasib ribuan masyarakat yang terancam kehilangan ruang hidupnya. Padahal sebagian besar kawasan tersebut merupakan lahan perkebunan yang merupakan sumber kehidupan utama warga. Masyarakat diposisikan sebagai penjahat dan mereka dihukum, tapi di sisi lain pemerintah memfasilitasi investasi di kawasan yang sama, yang pengelolaannya tumpang tindih dengan ruang hidup masyarakat, kata Wengki. Menurutnya, sikap pemerintah otoriter tanpa dialog, menambah panjang riwayat konflik agraria di mana masyarakat yang dianggap mengelola lahan secara ilegal, tak berdaya di hadapan kepentingan investasi. Sebagaimana yang dialami warga saat berdemo di Padang. Mereka sama sekali tidak didengarkan apalagi diakomodir. Mereka, sekitar 1.500 orang warga itu, malah dipaksa oleh aparat untuk kembali ke kampung tanpa mendapatkan kejelasan apa-apa. Para warga Air Bangis itu seakan benar-benar melawan hantu yang hanya bisa menebarkan kecemasan dan ketakutan luar biasa. Mereka mungkin lupa, sebab hantu memang tidak bisa diajak bicara. Ayo, Pak. Kita mundur semuanya, kita mundur. Balik ke tempat peristirahatan. Balik ke tempat peristirahatan.